Ya, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, di mana saja kita berada. Kami pimpinan Niguderat, saya Aminus Balingga, Ketua Niguderat, ingin menyampaikan beberapa pandangan dan tanggapan terkait dengan pembentukan tim investigasi pengungsi di wilayah West Papua, wilayah konflik di West Papua, dan juga pengambilan data pelanggaran HAM di Papua di bawah Menteri HAM Republik Indonesia, Saudara Natalius Pigai. Yang pertama di sini kami mau sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri HAM Republik Indonesia itu adalah dalam satu sistem pemerintah Republik Indonesia. Dan TNI Polri di Papua perang dengan TPNPB membunuh orang Papua, dan juga pengungsian besar-besaran terjadi atas tanah Papua itu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menteri Hukum HAM Saudara Natalius Pigai. Itu jelas bahwa mereka itu adalah aktornya yang datang membunuh kami orang Papua sampai perang antara TNI Polri dan juga TPNPB, lalu pengungsian rakyat bangsa Papua besar-besaran terjadi dan rakyat Papua yang menjadi korban itu aktor adalah Presiden Republik Indonesia dan Natalius Pigai itu dalam satu sistem pemerintahan Republik Indonesia. Itu yang bisa semua orang yang normal cara berpikir itu berpikir secara logika yang masuk di akal, bahwa pembunuh dan pencuri, perampok, dan juga orang yang melakukan kejahatan itu dia tidak akan mengaku bahwa saya yang melakukan, atau saya yang membunuh, atau saya yang mencuri. Ya, saya membunuh sekian orang dan benar itu saya yang lakukan, itu dia tidak akan pernah mengaku di hadapan hukum ketika ditanya. Sehingga rakyat Papua jangan percaya pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaku yang selama ini membunuh kami orang Papua sampai mereka kirim TNI Polri, lalu mereka melakukan perang antara TNI Polri dan TPNPB, dan mereka juga datang ambil data di Papua. Ini hal yang keliru. Pembunuh itu tidak layak ambil data. Bagaimana? Itu tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika dan nalar berpikir manusia ini, tidak masuk. Sehingga rakyat Papua jangan percaya hukum Republik Indonesia atau HAM, lembaga HAM yang dibentuk di bawah hukum Indonesia ini. Karena mereka yang punya hukum, dan mereka masalah yang mereka lakukan, mereka tidak akan bilang bahwa itu ada pelanggaran itu terjadi untuk mempermalukan diri. Itu yang perlu ketahui. Karena itu kami mau sampaikan bahwa Menteri HAM Saudara Natalius Pigai membentuk tim investigasi pengambilan data pengungsi dan juga pengambilan data pelanggaran HAM di Papua. Dan mereka itu adalah aktivis Papua Merdeka juga ada di dalam, kemudian aktivis HAM juga ada di dalam, aktivis gereja
juga ada di dalam, orang-orang gereja juga ada di dalam, itu pribadi-pribadi atau individu-individu yang terlibat di dalam. Dan semua orang Papua yang berkepentingan di dalam itu mereka secara pribadi, individu-individu ada di dalam. Yang tim yang dibentuk di bawah Menteri HAM, Natalius Pigai itu. Dan orang-orang ini punya cara berpikir itu sudah pikiran akal sehatnya itu sudah hilang. Mereka serahkan diri untuk mengambil data bersama-sama dengan pembunuh, perampok, penjahat. Ini orang-orang yang sudah gila. Jadi rakyat Papua mereka itu turun di wilayah-wilayah konflik untuk pengambilan data pengungsi dan juga pengambilan data pelanggaran HAM. Pukul mereka dan usir keluar. Mereka ini manusia-manusia yang tidak normal. Manusia-manusia yang tidak tahu adat, budaya. Masa mereka itu yang membunuh, kami minta mereka lagi untuk mengambil data. Ini manusia cara berpikir logikanya bagaimana? Ini orang-orang gila. Jadi kalau mereka turun di wilayah-wilayah konflik, pukul mereka dan usir mereka, kasih keluar. Orang-orang yang tim yang dibentuk di bawah Natalius Pigai. Ini orang-orang gila. Yang anehnya itu aktivis yang sadar masalah Papua ini mereka masuk di dalam tim itu dan untuk pengambilan data. Ini orang-orang gila. Orang-orang yang tidak waras. Jadi orang-orang itu kalau turun usir mereka keluar dari wilayah, terutama wilayah konflik. Di Maibrat, Intan Jaya, Ilaga, Puncak Jaya, Dogiai, Degiai, Paniai, dan Ndugama, Yaukimo, Pegunungan Bintang, dan di seluruh tanah Papua, Merauke. Jadi mereka itu turun untuk pengambilan data, berapa pengungsian, berapa data pelanggaran HAM, berapa data yang sudah tanah yang dirampas oleh Indonesia, pemerintah Indonesia atau TNI Polri itu tidak boleh kasih data. Karena manusia-manusia ini sudah gila. Kerjasama dengan pelaku, pembunuh, perampok, perusak, penjahat baru mereka ambil data. Karena manusia-manusia usir mereka, pukul dorang tidak perlu. Bila perlu pukul mereka dan kasih pulang mereka. Itu himbauan. Dan itu harus lakukan. Kami bertanggung jawab. Itu yang kami dapat sampaikan. Yang berikut adalah masalah Papua. Ini masalah internasional. Masalah Papua masalah internasional. Jadi semua masalah terjadi di atas tanah Papua ini terkait dengan hukum internasional. PBB keluarkan resolusi pasal 73E itu untuk wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan itu harus dipersiapkan pemerintahan. Dan perintah PBB itu dilaksanakan oleh Belanda. Dan tahun 1961 itu sudah Belanda kewajibannya dia sudah laksanakan, dia sudah mendeklarasikan negara West Papua. Dan 1 Desember 1961 itu legal formal rakyat bangsa Papua sudah merdeka. Dan usia 18 hari mereka mau sebelum dimasukkan di daftar dekolonisasi wilayah yang belum berpemerintahan, lalu lahirlah konspirasi 61 itu Trikora, sehingga Trikora itu konspirasi ekonomi politik kepentingan Amerika Serikat untuk PT Freeport, sehingga mereka lahirkan konspirasi untuk Belanda tinggalkan Papua dan tidak melakukan pertanggungjawaban masukkan Papua ini wilayah yang belum berpemerintahan di daftar dekolonisasi di PBB. Itu yang Belanda tidak lakukan. Kalau perintah PBB sudah lakukan persiapan pemerintahan dan tanggal 1 Desember 1961 bangsa Papua sudah merdeka legal formal. Ya itu. Jadi masalah Papua ini yang bisa diselesaikan itu melalui hukum internasional. Maka
semua pengambilan data pelanggaran HAM dan juga data pengungsian dan semua kejahatan di Papua ini yang bisa ambil data itu hanya Palang Merah Internasional. Jadi Palang Merah Internasional datang ambil data, oke silakan, persilakan masuk di wilayah-wilayah konflik bersenjata dan juga di wilayah-wilayah yang Indonesia melakukan kejahatan di atas tanah Papua. Jadi selama ini rakyat bangsa Papua sampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia menduduki wilayah Papua ini ilegal tanpa seizin pemilik wilayah orang asli Papua. Jadi selama ini rakyat bangsa Indonesia datang menduduki di atas tanah Papua itu ilegal. Sehingga penjahat, pembunuh, perampok dia tidak bisa mengambil data. Jadi orang-orang yang kalian orang Papua, asli Papua, aktivis, individu, orang gereja individu, tokoh adat individu atau intelektual individu-individu yang masuk pengambilan data, pelanggaran HAM juga data pengungsian dan perampasan hak tanah adat ini tidak boleh ambil data, lanjut ambil data. Segera bubar dan tinggalkan. Kalau kamu masuk di sana tetap kamu akan dapat pukul atau dapat usir. Jadi lebih baik kalian tidak usah turun. Karena kalian itu termasuk orang-orang yang memperpanjang penderitaan rakyat bangsa Papua saat ini. Sudah tahu mereka itu penjahat, mereka Indonesia ini adalah negara penjahat, negara ilegal yang menduduki di atas tanah ini, bunuh kami, merampok kekayaan alam kami, lalu kalian ikut terlibat dengan mereka, lalu ambil data ini, bagaimana cara logika berpikirnya? Ini sangat terbalik. Karena itu tim yang dibentuk di bawah Natalius Pigai, Menteri HAM Natalius Pigai, aktor-aktor kalian yang memperpanjang penderitaan rakyat itu lebih bagus bubarkan diri. Itu kami sampaikan. Dan keamanan nasional bangsa Papua segera pertegas di seluruh wilayah. Tidak boleh orang-orang ini masuk. Ambil tindakan tegas. Untuk orang-orang itu, tim yang dibentuk oleh Natalius Pigai ini tidak boleh masuk di wilayah-wilayah konflik bersenjata untuk pengambilan data. Itu kami sebagai pimpinan penanggung jawab politik bangsa Papua, Dewan Niguniarat, kami memberikan ketegasan itu dan rakyat bangsa Papua dan juga keamanan nasional bangsa Papua mengambil tindakan tegas bagian itu. Itu himbauan kami dapat sampaikan kepada semua rakyat bangsa Papua untuk kita menjadi keamanan. Untuk orang-orang yang memperpanjang penderitaan rakyat bangsa Papua yang tidak boleh masuk dalam data di wilayah-wilayah konflik bersenjata. Sekian itu yang kami dapat sampaikan. Tuhan jaga kita semua. Shalom, salam juang.